merasa dilematis, tidak menemukan upaya-upaya hukum. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Tanwir Muhammadiyah tahun 2024 rencananya akan digelar pada bulan November di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Pembukaan Tanwir 2024 ini bertepatan dengan milad ke-112 Muhammadiyah. Keputusan ini diambil melalui konsolidasi nasional Muhammadiyah yang digelar pada 27 sampai 28 Juli 2024 di Unisa Yogyakarta. Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah pada Kamis, 29 Agustus 2024 juga telah menggelar rapat pleno di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, nomor 26, Kota Yogyakarta dengan salah satu tema pembahasan adalah Tanwir Muhammadiyah. Dari rapat tersebut diketahui tema Tanwir 2024 ini adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Menuju Tanwir Muhammadiyah di Kupang pada November 2024 mendatang, ada baiknya kita berkenalan secara ringkas tentang sejarah Muhammadiyah di NTT secara keseluruhan, dan khususnya di kota Kupang tuan rumah Tanwir Muhammadiyah yang juga dikenal sebagai Kota Karang. Dikutip dari Muhammadiyah.id, Zainuddin Achiet dalam bukunya, Kiprah Perjuangan Muhammadiyah NTT, 2011, menyebutkan bahwa dakwah Muhammadiyah di NTT mulai berkembang sekitar tahun 1930-an. Daerah pertama yang menerima dakwah Muhammadiyah adalah Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika. Sebagai daerah bandar atau pelabuhan, Geliting menjadi lokasi interaksi hilir mudiknya barang dan manusia di Pulau Flores. Geliting menjadi pintu masuknya kelompok mubalik yang berasal dari ND yang menimba ilmu dari Bima, Makassar, maupun Jawa yang akan berdakwah di Flores. Jejak fisik Muhammadiyah di Geliting adalah mimbar masjid yang berhiaskan ornamen logo Muhammadiyah. Dalam buku, Sejarah Universitas Muhammadiyah Kupang, 2014, disebutkan ada kader Muhammadiyah dari Selayar, Sulsel yang bernama Husaini Daeng Maramba yang juga seorang saudagar datang ke Geliting. Di Geliting, Daeng Maramba pada 1937 membangun Masjid Mujahidin yang memiliki mimbar dengan ornamen logo Muhammadiyah. Oleh karena itu diperkirakan Muhammadiyah sudah diterima di Geliting jauh sebelum masjid ini didirikan, sebab warga di sana tidak mempersoalkan pendirian Masjid Mujahidin. Sebagai wilayah kepulauan, proses kedatangan Muhammadiyah di NTT tidak sama untuk setiap pulau-pulau besarnya. Zainuddin Achiet menyebutkan, misalnya di Pulau Sumba Muhammadiyah datang dibawa oleh pegawai negeri sipil, PNS, dan mubalik Madrasah MU Alimin Muhammadiyah Jogja yang dikirim PP Muhammadiyah. Sementara untuk Pulau Timor, atau lebih tepatnya di Kupang, selain dipelopori oleh PNS, gerakan Muhammadiyah di Kupang bermula dari adanya kegiatan kepanduan Hizbul Wathan, HW, pada kisaran tahun 1950 sampai 1960. Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah G30S pada 1960. Jika diasumsikan, eksistensi Muhammadiyah di Kupang tentu sudah ada sebelum tahun 1960. Sebab HW merupakan gerakan sayap kepemudaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, akan menjadi aneh jika HW hadir lebih dahulu dibandingkan dengan kedatangan Muhammadiyah di Kupang. Muhammadiyah di Kupang berkembang relatif lebih pesat dibandingkan dengan daerah sekelilingnya, sebab kota Kupang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Terlebih sebagai pusat pemerintahan banyak PNS didatangkan dari pusat, dan kebanyakan dari mereka berwawasan Islam Muhammadiyah. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan kota Kupang menarik minat banyak pedagang dari daerah lain untuk datang mengadu nasib di sini. Pedagang tersebut ada yang kader dan simpatisan Muhammadiyah, sehingga kemudian hari ikut memperkuat dakwah Muhammadiyah di Kupang.
Zainuddin Achiet mengklasifikasikan jenis dagangan dan asal pedagang tersebut, misalnya pedagang dari Minang Sumatera Barat, makanan dan pakaian, Jawa, Madura, makanan, jasa, dan industri rumah tangga, Bugis, Buton dan Makassar, perdagangan sembako, nelayan, dan usaha jasa. Bima Nusa Tenggara Barat, umumnya sebagai pedagang terutama di daerah Sumba dan Flores bagian barat. Babak baru perkembangan Muhammadiyah di Kota Kupang terjadi pada 1979 ditandai dengan peristiwa penting yaitu, Musyawarah Cabang Muhammadiyah Kupang yang diselenggarakan di kantor MUI NTT, Kompleks Masjid Raya Nur Saadah, Kota Kupang. Pada Muscap Muhammadiyah Kupang yang pertama itu terpilih Abbas Mustakiem sebagai ketua, Zainuddin Achiet sebagai sekretaris, dan Rahmat Nuri sebagai bendahara cabang Muhammadiyah Kupang. Setelah itu, Cabang Muhammadiyah Kupang pada 1984 menginisiasi untuk mendirikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, PWM, NTT dengan mengumpulkan cabang Muhammadiyah ND, Waingapu, dan Geliting. Sehingga pada 1985 terbentuklah PWM NTT. Muhammadiyah di Kota Kupang berkembang cukup pesat, meski umat Islam minoritas. Dikutip dari NTT, Kemenag.go.id pada Selasa, 3 September 2023 jumlah umat Islam di Kupang berjumlah 43.025 jiwa, jauh di bawah umat Kristen yang berjumlah 431.586 jiwa. Meskipun demikian, Muhammadiyah tetap melakukan gerakan untuk pencerdasan melalui pendirian institusi pendidikan. Tercatat setidaknya ada SMP Muhammadiyah Kupang, SD Muhammadiyah 2 Kota Kupang, SD Muhammadiyah 1 Kupang, SMA Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah Kupang. Selain itu Muhammadiyah juga memiliki perguruan tinggi di sana, yaitu UM Kupang. UM Kupang menjadi salah satu perguruan tinggi yang diperhitungkan di Kota Kupang, tidak hanya bersaing dengan perguruan tinggi swasta, UM Kupang juga bisa disejajarkan dengan perguruan tinggi negeri tidak hanya di Kota Kupang, tapi juga di kawasan Indonesia Timur. Dikutip dari Pemutu Kemdikbud.go.id jumlah mahasiswa UM Kupang pada 2024 sebanyak 5.062. Jumlah mahasiswa tersebut jika dipersentasekan dari segi keagamaan, kurang lebih 80% mahasiswa UM Kupang adalah non-muslim yang oleh Abdul Mukti dan Fajar Riza Welhad disebut sebagai Krismuha. Dalam buku, Kristen Muhammadiyah Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan, 2009, dijelaskan bahwa Krismuha adalah mereka orang-orang Kristen yang sangat memahami, menjiwai, dan mendukung gerakan Muhammadiyah. Tidak hanya institusi pendidikan Muhammadiyah, melainkan juga ada institusi pendidikan yang dikelola oleh Aisyah berupa Taman Kanak-Kanak, Aisyah Bustanul Atfal, TK Aba, seperti TK Aba 1 di Kelurahan Solor, TK Aba 2 di Perumnas Kupang, TK Aba 3 di Jalan A. Haji Nasution 2 Nomor 3, Kayu Putih, Kecamatan Oibobo, TK Aba 4 di Alak, dan TK Aba 5 di Bakunase. Selain di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga hadir di Kupang melalui pelayanan kesehatan dengan adanya klinik Aisyah Kupang yang beralamat di Jalan Keuangan Negara Nomor 7, Kayu Putih, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang. Klinik ini selesai dibangun pada 2010, kemudian pada 2013 mendapat izin operasional, dan 2015 menjalin kerja sama dengan BPJS. Di kota ini, di setiap sudut terukir kenangan bersamamu. Senyumanmu, langkahmu, mimpi-mimpi kita, kini hanya tinggal dalam bayangan. Kota